Halo, balik lagi channel BBY, channel Bincang Yuk. Hari ini gue mau ngebahas spoiler dari film Ajari Aku Islam. Untuk peringatan buat kalian ya, jadi gue mau ngebahas spoilernya. Gue mau ngebahas ceritanya juga sih. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, mendingan kalian nggak usah nonton video ini dulu. Jadi nonton video saya yang sebelumnya aja, yang ngebahas review movie-nya aja ya. Jadi film Ajari Aku Islam ini gue langsung masuk ke ceritanya aja ya. Jadi film Ajari Aku Islam ini ceritanya intinya sih karakter si Roger Danuarta sama Cut Meyriska ini dia itu jadi berbeda etnis sama berbeda agama ya. Terus ya mereka saling mencintai lah, berkata something kayak gitulah. Mereka udah gitu di film ini nggak bisa bersatu ya karena perbedaan itu gitu. Banyak konflik-konflik lah. Kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Jadi ceritanya itu intinya sih si karakter Roger Danuarta namanya Kenny. Dia itu kayak semacam apa ya, kayak bandar judi bola sih. Jadi cerita itu kayak bandar judi bola. Terus dia itu awal-awal dikejar sama kayak preman-preman gitu lah, terus dia ngabur, lari, dia sembunyi di masjid gitu. Dia sembunyi di masjid ya, mungkin kayak semacam apa ya, mungkin bukan sembunyi ya, kayak sembunyi sih sebenarnya sih, ngumpet juga sih gitu loh. Mungkin kayak semacam pesan dari nih film, apa ya, ibaratnya kayak ngasih tahu nih ntar filmnya bakal begini lah gitu loh. Ya kita lanjut aja ke ceritanya lagi ya. Abis itu si diperkenalin karakternya si Cut Meyriska, namanya si Vidya. Vidya ini ada temennya lah, ada karakter temennya. Terus mereka tuh berdua lagi ngerencanain buat kayak bakti sosial, bakti amal gitu lah. Dia jualan kayak gelang gitu, udah mereka jualan di kayak lampu merah gitu. Nah ketemu tuh karakter si Kenny sama si Vidya, si Roger Danuarta sama si Cut Meyriska ini ya. Kenny sama Vidya ketemu, udah tuh kenalan. Terus ya intinya sih si awal-awal si Vidya ini kayak ini orang apaan sih gitu loh, kayak nggak jelas, kayak ngedeketin gitulah. Terus intinya sih si Vidya ini mau ke masjid, diikutin tuh sama si Kenny-nya, diikutin. Udah pas sampai masjid, si Vidyanya kan duluan tuh masuk, si Kenny-nya ngejar. Jadi si Kenny-nya pas yang ada adegan yang lucu sih, pas naik tangga masjid, ditegur tuh sama kayak pengurusnya tuh sepatu lepas gitu loh. Oh iya maaf gitu, sepatu taruh. Terus udah si karakter Kenny-nya ini masuk, ketemu tuh, mereka berdua ketemu, ngobrol lagi. Si Vidyanya, lu ngikutin gua ya gitu. Ya kayak intinya sih tanya lah gitu, kayak di stalking gitu. Sebenarnya emang ngikutin sih si karakter Kenny ini ya, intinya sih. Terus mereka ya kayak debat kecil gitu lah. Emang masjid buat Islam doang, kata dia, kata si karakter yang Kenny itu ya. Ya enggak sih ya gitulah. Intinya sih lucu lah, debat-debat kecil cuman lucu sih, lumayan berisi gitu. Dialognya lumayan berisi, bagus sih. Terus singkat cerita, jadi karakter si Vidya ini balik lagi ke lampu merah, jualan lagi, si Kenny-nya ngikutin lagi. Intinya sih
eh, apa tuh, gelang-gelangan tuh diborong tuh sama si karakter si Kenny, diborong. Eh, nih dikasih ke orang sekitar gitu lah, ini gue borong ya, ini buat gua kan, gitu dikasih. Terus udah gitu si Kenny ini ngasih kayak satu gelang ini buat si Vidya gitu loh, kasih ini spesial buat lu gitu. Ya, hmm, ya lucu lah, intinya sih di kayak digombal-gombalin ya, kayak di ya PDKT lah, gimana sih gitu, langsung digombal-gombalin gitu. Terus singkat cerita, jadi ini udah kayak beda hari lah ibarat kata, jadi dikasih lihat kalau si karakter si Roger Danuarta ini ya, hmm, baru dikasih tahu ya, jadi itu kayak bandar judi bola gitu lah, pekerjaannya sih begitu gitu. Ya kayak pekerjaan nggak halal lah ibarat kata lah, bandar judi bola gitu. Terus dia tuh kayak lagi mikirin si karakter si Vidya ini, dia kayak lagi kesem-sem lah gitu lah pikiran, ditelepon sama tunangannya itu, jadi namanya si Chelsea ini, jadi telepon ya pokoknya gimana, apa kabar apa segala macam. Jadi dia itu udah lama nggak ketemu, cuman tunangan, cuman udah lama nggak ketemu gitu. Terus dia balik, si karakter Chelsea ini baru balik lagi, ya ketemu lah gitu, ketemu. Singkat cerita, jadi apa ibarat kata, balik balik ke rumah, keluarganya tuh lagi kayak makan satu meja gitulah, karakter si Ken ini ya, makan keluarga, makan di meja. Intinya sih mau dijodohin gitu loh, mau diseriusin. Jadi si bapaknya si Kenny ini jadi kayak nggak berharap anaknya itu tuh kawin sama si Chelsea ini, soalnya si Chelsea ini bapaknya orang terpandang lah, orang tajir lah, orang kaya banget, orang terpandang. Jadi bapaknya pengen banget sama si Kenny ini nikah sama si karakter si Chelsea. Si Kenny ini ya ibarat kata kayak demen nggak demen lah gitu loh, mungkin lebih ke nggak demen sih, soalnya dia kan udah apa ibarat kata ya, udah kayak ya ada lagi pikiran lagi ke cewek yang lain gitu lah, si karakter si Vidya ini gitu. Jadi ya lagi kayak bingung lah gitu. Udah singkat cerita, jadi besokannya lagi dia samperin si Vidya ini di masjid gitu, samperin, ibarat kata dia ngomong, intinya sih, coba lu bikin gua jatuh cinta sama Islam dong gitu lah, something kayak gitulah dia sih. Yaudah akhirnya diajakin kayak ke apa sih, ke pinggiran jalan, kayak toko-toko buku gitu ya, toko-toko jualan buku. Nih dikasih kayak nih pelajarin nih, kalau mau tahu Islam nih pelajarin nih, ini enggak, sebelumnya ada adegan lucu, saya lupa ada adegan lucu. Jadi buat apaan nih gue mesti belajar ini gitu loh, kata si dia, kalau misalkan lu nggak mau belajar ini dulu, nggak usah deketin gue lagi gitu lah ibarat kata. Jadi si Roger belajar juga, ya lucu juga tuh adegan. Jadi udah dikasih buku banyak tuh, kasih buku banyak tebel-tebel. Intinya sih benar, dia pulang dipelajarin tuh bukunya, dipelajarin lah, singkat dipelajarin. Nah nggak lama ada adegan si Roger ini kayak datang ke acara ulang tahunnya si anaknya lah, anaknya, si tunangannya itulah, si yang Chelsea ini. Dia datang, intinya sih pesta gitulah, di rumah pesta. Si Roger ini jadi singkat cerita adegannya agak panjang sih. Singkat cerita, jadi dia itu ditawarin minum alkohol gitu lah, minum apa semacam, saya nggak tahu ya, alkohol itu saya nggak tahu, terus terang saya nggak tahu itu apanya, cuman kayak
semacam bir gitu. Oh terus si Kenny-nya nggak mau gitu loh, si Kenny-nya nggak mau. Udah gitu karakter si Chelsea ini ditinggal sama si Kenny bentaran ya ke rumahnya Siti ya, terus dipanggil sama bapaknya, sini gitu. Intinya sih bapaknya sih ya kayak semacam maksa si Kenny itu untuk demen sama si Chelsea ini ibarat katanya. Jadi si Kenny udah bilang gue tuh nggak terlalu demen sama si ini gitu loh. Terus kata si bapaknya, ya pokok kata nggak mau tahu, karena anak gue suka sama lu mesti ini gitu. Ibarat kata something gitu lah. Bisa sih si bapaknya ngancem, kayak semacam jadi tuh selama itu bapaknya si Chelsea ini tuh ngelindungin si Kenny ini tuh, dia tuh bapaknya tuh kayak semacam mafia juga sih sebenarnya, kayak semacam mafia juga ngelindungin si karakter si Kenny ini. Jadi dia kan judi bola ya, jadi kayak something kayak kerjasama gitu loh. Nah diancam bisnisnya kayak mau dihancurin gitu loh, something kayak gitu loh. Udah akhirnya si Kenny ini balik lagi ke si Chelsea ini, terus ya ya kayak mau nggak mau terpaksa gitu dia minum tuh bir gitu loh, ya something kayak gitu lah. Padahal dia udah mau belajar Islam ya ibarat kata ya something kayak gitu. Terus singkat cerita, jadi si Kenny ini ya kesel ya, dia mungkin kayak mau terbebas dari, sebenarnya dia tuh kayak mau terbebas dari masa lalu lah gitu. Nah itu kerjaannya itu jadi yang judi bola itu ya mau dibubarin gitu. Ini pokoknya gue kasih waktu seminggu, lu tuh anak buahnya, maksudnya dia ngomong ke anak buahnya, gue kasih tau seminggu, lu berdua tuh ya cari kerjaan lain lah, pokoknya ini gue mau tutup gitu loh, kayak something kayak gitu lah. Terus dia nggak lama dia pulang ke rumah, karakter si bapaknya si Kenny ini ya mungkin kayak masuk ke kamar dia tuh ngeliat buku tentang Islam gitu ya. Nah, ditungguin tuh si Kenny pulang malam-malam, tunggu. Jadi ditanya lah, lu ngapain lu pelajarin beginian segala macem ya. Intinya sih bapaknya tuh nggak suka anaknya tuh pelajarin tentang Islam gitu ya takut ganti agama, something kayak gitulah. Dia tuh kayaknya Buddha deh, harusnya sih Buddha ya, jadi Buddha apa Konghucu ya, saya kurang gitu tahu deh. Kemungkinan sih Buddha ya, tapi kelenteng segala macam ya. Bapaknya ini jadi nggak suka, pokok kata tuh itu buku disuruh buang gitu loh, something gitulah. Udah tuh si Kenny-nya itu ya kayak dilema lagi ya intinya sih dia tetap kekeh. Ini sih dia tuh tetap kekeh mau ngedeketin si Vidya ini lagi ya. Besokannya dia tuh ya apa ya, ngedeketin si Vidya lagi, terus dia nganterin pulang ke rumahnya si Vidya itu, dia nganterin pulang tuh. Jadi turun dari angkot, ya semacam angkot ya, angkot apa bemo ya, angkot kali ya, gitu, semacam angkot gitu ya. Terus dia keluar, si Cut Meriska ini bilang udah sampai sini aja katanya, ibarat kata tuh takut dia ngomongin sama warga segala macem gitu ya. Bagus sih adegannya gitu, bagus pokoknya sih. Dialognya tuh juga berbobot sih, nggak apa ya, kan biasanya kalau film ya, kalau film kayak gini banyak dialog yang ya apa sih, yang dunianya mereka doang gitu yang ngerti gitu loh, maksudnya nggak penting gitu, dialog nggak penting. Cuman di sini tuh dialognya bagus sih, terus singkat cerita, jadi si karakter si Roger Denortas si Kenny ini sama si Vidya ini sampai rumah si Vidya, terus kaget juga tuh. Jadi ada kayak temennya si Vidya ini, waktu dia tuh abis dari jauh gitulah, dari
kayak negara timur tengah gitu. Dia pulang belajar kuliah gitu ya. Pokoknya ilmu agama Islamnya lebih tinggi lah gitu, tinggi gitu. Terus bapaknya nyambut, ini nih gitu. Bapaknya senang sama cowok inilah, cowok yang ya udah si Kenny-nya ini akhirnya ninggalin si Vidya. Jadi gue pulang dulu gitu, udah tinggal. Jadi singkat cerita, si bapaknya ini ternyata bukan ngejodohin ya, mungkin kayak berharap si Vidya ini sama si laki-laki ini gitu, si karakter laki-laki inilah. Terus singkat cerita si karakter Roger Danuarta ini ya curhat lah sama si pokoknya besokannya curhat sama si karakter si Cut Meyriska, si Vidya. Gue sih kenal sama Islam bukan ini sama lu doang gitu, bukan baru-baru ini. Jadi dulu katanya waktu kecil dia tuh sering di masjid ya, terus dengar di masjid apa gimana, ada apa di kamar dia, saya gak lupa sih adegan, pokoknya antara di masjid atau di kamar dia dengar azan gitu, intinya sih dengar azan, terus dia berasa tenang gitu kata dia gitu. Something kayak gitulah gitu. Tenang, sejuk lah something. Terus singkat cerita ya si temannya si Vidya ini yang perempuan yang pertama kali nemenin dia jualan gelang itu ya, ketemuan tuh sama temennya si Vidya ini yang baru pulang dari Timur Tengah ini ya, ketemu. Ibarat kata dia mau nyari tahu nih cowok karakter si Kenny ini kayak apa sih gitu loh ya, something kayak kepo sih, kayak kepo gitu loh. Soalnya si Vidya ini ibarat kata sih mungkin cowok itu juga berasa ya lebih demen ke si Kenny sih gitu, lebih kayak ada hati ke si Kenny-nya gitu. Udah singkat cerita jadi ada masalah nih, jadi si bapaknya ini nggak setuju si Vidya ini berhubungan sama si Kenny. Kata dia tuh dia bukan dari etnisnya bukan orang sinilah gitu, etnisnya beda, terus agama juga beda, lu ngapain sih gitu ya, kayak sama kayak gitulah. Si Vidya bilang tapi dia orang baik gitu katanya si Vidya gitu ya, something kayak gitulah kira-kira. Terus si Kenny-nya ini ketemu sama si karakter si Chelsea, si tunangannya. Intinya sih jadi sekarang si Chelsea ini tahu dia tuh nggak gitu demen banget sama si Chelsea, cuman ya gue tuh bisa bikin lu demen gitu loh dengan cara uang lah, something kayak gitu lah. Intinya sih setelah itu si Kenny ini ditelepon sama si Vidya, lu datang ketemu sama orang tua gue gitu loh ya, datang ketemu mau ngobrol sama bapaknya si Vidya gitu. Ada si Kenny seneng tuh. Terus nggak lama besokannya ada adegan si karakter si Kenny ini diajak ketemuan sama si karakter yang temennya Vidya yang dari Timur Tengah ini. Ketemu mau diajarin tentang Islam gitu, mau diajarin gitu. Mereka berdua jadi kayak sebenarnya saingan, cuman yang karakter temennya Vidya ini bagus juga sih, bagus dikasih pengkarakteran tuh yang agak unik menurut saya. Jadi bukannya saingan dalam arti bentrok-bentrokan gitu, cuman kayak ya ini kalau misalnya terbaik ya begini, ya udah deh gini gue permudah aja kayak something itu. Bagus, karakternya bagus. Gue demen banget sama karakter ini ya, yang orang ini. Oke, terus singkat cerita jadi bisnisnya si karakter si Kenny ini masih jalan. Jadi belum seminggu itu digerebek tuh, waduh, yang judi bola digerebek. Udah mereka kabur udah gitu. Intinya sih satu tuh ketangkep, terus dibawa ke kantor polisi tuh, intinya sih dia
penjara dulu berapa lama. Nah di hari itu juga sebenarnya si karakter si Kenny ini tuh dia tuh pengen ketemu sama si orang tua si Vidya. Orang tuanya tuh ngomong ke si Vidya, mana itu orang nggak berani gitu loh, pasti cupu banget gitu ya, something kayak gitulah. Dia laki bukan sih gitu, kayak dikata-katain gitulah dari si Vidyanya, kayak ini kemana nih orang gitu ya sih. Kayak karakter kayaknya gitu. Oke, singkat cerita, jadi si karakter si Kenny ini ada yang bebasin tuh. Siapa nih yang bebasin gitu? Ternyata si bapaknya si Chelsea yang bebasin gitu. Ya itu sih, udah lu utang budi sama gue ya gitu, sampai kayak gitulah. Bagus adegannya bagus. Oke, terus abis kejadian itu, singkat cerita si karakter si Roger Danuarta ini baru sempet nyamperin orang tua si Vidya. Pas nyamperin pun juga orang tuanya si Vidya itu ngomong, ya dia sih lu agama lu beda gitu, sama agama itu intinya sih bisa lah ibarat kata bikin gua ini dong, cinta sama Islam dong ibarat kata gitu loh, dipermudah lah gitu, karena enggak ya something kayak gitulah kira-kira. Terus si bapaknya bilang intinya sih dia tuh kenal sama orang Tionghoa gitu kata dia. Sifatnya tuh gue tahu banget gitu. Ya mungkin kayak semacam ya minum alkohol, kayak sih udah diceritain di sebelumnya. Jadi minum alkohol, terus menjudi gitu, terus apa ya mungkin main perempuan juga ya something kayak gitulah. Ini nggak tahu ya, mungkin nggak semuanya sih gitu, cuman maksudnya ibarat kata tuh yang mau disampaikan sama bapak ini ya begitu gitu. Terus singkat cerita, si karakter si Ken ini sama temennya Vidya yang dari Timur Tengah ini, mereka malah berteman lah, teman dekat gitu. Jadi ngobrol tentang Islam gitu. Jadi si Ken ini belajar lah, gigih gitu belajar. Terus ada masalah lagi nih, dia baru pulang dari masjid, dia pulang. Bapaknya ini kayak ngelabrak lagi nih, kayak semacam, lu pokok kata lu tinggalin tuh cewek, gue pokoknya mau lu sama si Chelsea katanya. Pokok itu cewek tahu gak sih cara menghormati leluhur kita gitu. Marah-marah gitu, terus ini digampar gitu lah. Terus ibunya juga nambahin, ya katanya sih dulu ibunya pernah demen sama yang beda agama lah, something kayak gitulah. Terus gue ngurungin niat gue buat tadi tuh mau kabur ke luar negeri apa gimana gitu loh. Ini sih dia ngurungin niatnya buat keluarga kata dia gitu loh. Wah tuh konflik lagi, si Kenny juga goyang lagi lah gitu loh. Terus singkat cerita, jadi si karakter si Kenny ini besokannya nyamperin si Vidya nih. Jadi lagi di toko kayak warung bapaknya. Samperin, Vidyanya mana tuh di belakang gitu. Terus dia mau ngobrol. Si Vidyanya bilang si Kenny bilang ke si Vidya, lu demen sama gue gak sih? Singkat cerita gitu lah, lagi nyuci piring, demen sama gue gak sih? Terus sih nanya gitu. Ya emang itu penting kalau dijawab sekarang kata dia gitu. Terus kata si Kenny, karena si Kenny ini nangkapnya beda tuh, kayak semacam nggak penting gitu loh, kayak something kayak gitulah, lucu tuh. Terus ya ibaratnya singkat cerita mereka ngobrol-ngobrol lagi. Dia ngasih tahu, gue mau nikah nih bangsa minggu depan kata dia. Minggu depan apa bulan depan ya pokoknya something kayak gitulah, dia mau nikah. Lu bilang sekarang lu demen sama gue nggak gitu. Terus udah karena si Vidya bakal mau nikah, ya udahlah gitu loh, ya udah lu nikah aja something kayak gitu loh. Enggak, gue nggak demen sama lu gitu loh. Cuman ya kayak bohong lah gitu loh. Udah habis itu si Vidyanya itu nangis ya, sedih tuh adegan lo. Ini actingnya di sini sih saya berasa jago actingnya si Cut Meyriska ini, karakternya bagus gitu. Sedih ke bawah gitu, kita ke bawah. Bapaknya juga nyamperin, bingung bapaknya si Vidya ini ya nyamperin, kesian juga anaknya nangis gitu loh.
Singkat cerita, jadi eh, mungkin udah kayak hari H mau nikahnya ya. Udah tuh wow, udah kayak nyiapin kayak seserahan segala macam ya, ada Tionghoa lah gitu lah. Gue agak kurang ngerti ya, cuman kira-kira seserahan mungkin ya, bilang gue nggak tahu dah namanya. Terus si Kenny ini, pokoknya bilang ke bapaknya, gue nggak mau nikah sama ini gitu kata dia. Wah, bapaknya marah-marah tuh, pokoknya kata lu batalin ini, lu bukan anak gue pokoknya gitu. Ya udah gitu ya, pokoknya dia sih si Kenny ini ngeberontak lah gitu, nggak mau nikah sama itu. Udah si karakter si Chelsea yang tunangannya itu juga sedih juga tuh, sedih. Bapak si Chelsea kan kayak bos mafia gitu ya. Gue kesel tuh, nonjok kaca tuh, jebret gitu. Pokoknya ini gue bales tuh si Kenny ini, pokoknya gue hancurin gitu. Nah, terima kasih ya, sampai kayak gitulah gitu loh. Bikin anak gue sedih gitu loh. Udah singkat cerita, bapak ini nyuruh anak buahnya tuh kayak mau karakter si Vidya ini sama bapak itu kayak mau dimatiin, kayak mau diculik, mau dimatiin, something kayak gitu loh. Serem sih gitu loh. Si Kenny-nya kebetulan nyamperin si Vidya. Wah, udah kayak mereka berantem. Si Kenny-nya ini ke tusuk. Singkat cerita, si Kenny-nya ini meninggal di pelukan si bapaknya si Kenny itu. Si itu ya ngeliat juga kesian tuh si Vidya, sedih lah kan itu. Udah singkat cerita, jadi si Vidya ini ya kayak galau, kayak sedih gitu lah maksudnya. Ya kalau kata sih semua orang yang dekat sama si Kenny ini ya kehilangan semua gitu, sedih sih adegannya, kehilangan semua. Terus ibunya si Kenny juga kehilangan gitu, maksudnya ya kayak didoain dengan masing-masing tradisi dan agamanya sih, bagus gitu. Adegan bagus, lumayan powerful adegannya. Jadi si Cut Meyriska juga sholatin, si ibunya si itu juga ya doain apa ya, barakatnya ya, kayak adat yang foto kasih lilinnya didoain gitu, something kayak gitulah, ada Tionghoa ya. Itu aja sih ceritanya ya. Ini film terus terang bagus. Ini juga kayak hampir dialamin sama mungkin rakyat Indonesia kayaknya sih ngalamin kayak begini sih gitu. Kalau saya rasa banyak gitu loh. Jadi berbeda etnis, berbeda agama ya, kayak etnis gitu tuh banyak banget kan gitu ya. Cuman pesannya sih lumayan dalam ya. Jadi maksudnya itu Islam itu bukan Islam ya, maksudnya itu agama itu ya kalau bisa menyatukan gitu, bukan ngasih jarak ya, something kayak gitulah. Kalau gue tangkep ya dari ini film ya. Bagus, filmnya bagus gitu. Endingnya juga nggak nyangka ya, disangka kayak happy ending, nyata endingnya tuh gloomy gitu ya, sedih gitu. Endingnya sedih. Singkat cerita ya, semuanya kehilangan gitu, kehilangan si karakter si Kenny ini. Apa ya? Ceritanya sih kuat, kuat banget, ceritanya kuat. Terus karakternya si Cut Meyriska-nya sih yang menurut saya paling menonjol, bagus, karakternya bagus banget. Itu aja sih yang mau saya bahas dari spoiler review dari film Ajaib Islam ini. Jadi gimana, kalian udah nonton filmnya? Kalau misalnya belum nonton, mendingan kalian nonton dulu, soalnya filmnya bagus. Apalagi kalau misalnya kalian yang udah berpasangan, mau yang jomblo gitu ya, bolehlah nonton film ini gitu. Film buat remaja sih. Bagus, soalnya film bagus banget. Itu aja sih mau saya bahas ya. Jadi kalian kalau misalnya
belum nonton, mending nonton. Kalau misalnya udah nonton, boleh tulis di kolom komen di bawah sini komentar kalian apa sih. Saya penasaran komentar kalian tuh apa sih tentang film ini gitu. Oke, itu aja sih mau saya bahas. Dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Suka dengan konten video ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami mengeluarkan video terbaru. Sampai jumpa.